Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Bapak-bapak dan rekan-rekan ikhwan sekalian, a'azzakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam rangka persaudaraan se-Islam dan sepemahaman sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini adalah sebaik-baik pertemuan, karena seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, maka mereka adalah seperti sosoknya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di generasi pertama umat Islam ini. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "Idza ra'aitu rajulan min ahli hadits min ashabil hadits, faka'annama ra'aitu rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jika saya melihat salah seorang dari penuntut ilmu sunnah, maka seolah-olah saya melihat salah seorang dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya lagi, insya Allah antum-antum yang hadir saat ini bukan cuma penuntut ilmu, bahkan sebagiannya mungkin sudah jadi ustadz. Ada yang sudah belajar bahasa Arab, apalagi dekat dengan Radio Roja. Mungkin banyak yang ikut takhusus juga. Maka itu yang menjadikan saya mungkin juga secara pribadi merasa malu untuk berdiri di depan antum, karena kajian-kajian tentang agama sudah sering antum dengarkan, dan insya Allah itu merupakan bekal kita untuk kebaikan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Yang jelas, ma'asyiral ikhwah fiddin, azakumullah, bagaimanapun juga bertemu dan berpisah karena Allah, di antara wujudnya adalah saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan. Dulunya para ulama ahlul hadis, mereka bertemu bukan cuma dalam rangka mengajar, ada murid dan ada guru, tapi juga ada yang namanya majlis mudzakarah. Mudzakarah artinya saling mengulangi pelajaran,
mengulangi hafalan hadis yang mereka telah pelajari sebelumnya, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika dikunjungi oleh misalnya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi atau Ishaq bin Rahawiyah dan yang setingkat beliau dalam ilmu. Mereka melakukan mudzakarah, dan itulah yang pantas untuk kita namakan majelis kita saat ini sebagai majlisul mudzakarah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat yang maksimal pada diri kita semua dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral ikhwah fiddin azakumullah, kajian kita atau tema kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Setelah kita mengikuti kajian sunnah, setelah kita banyak menghadiri majelis-majelis ilmu yang insya Allah banyak membuka hati kita, banyak membuka pikiran kita, banyak menyadarkan kita akan kekurangan-kekurangan diri kita, serta membuat kita semakin yakin bahwa nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada diri kita terlalu besar, terlalu banyak. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang di sekitar kita, baru saja kita sholat berjamaah, mereka kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah dengan penuh semangat. Itu apa sebabnya? Hati mereka tidak terbuka. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman dalam Al-Quran tentang diri Rasulullah SAW yang sangat semangat memberikan hidayah kepada paman beliau, kisah yang terkenal dalam Sahih Bukhari Muslim, berusaha keras untuk mengajak paman beliau Abu Thalib yang menjelang meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah untuk aku jadikan argumentasi membelamu nanti di hadapan Allah. Tapi pamannya enggan. Padahal pamannya sangat mencintai Rasulullah SAW. Padahal pamannya sangat membela dalam urusan dunia, melindungi Rasulullah SAW dari orang-orang gangguan orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Padahal pamannya sangat mengakui lurus dan terpujiknya akhlak Rasulullah SAW. Coba antum bayangkan, apa kurangnya untuk dia terima hidayah? Persiapan atau pengakuan tentang kebaikannya Nabi SAW, kejujurannya, sifat amanah, dia sudah akui. Nabi adalah kemenakannya yang sangat dicintainya. Lebih daripada itu, Rasulullah SAW yang langsung mendakwainya, dai yang terbaik, yang paling bagus nasihatnya, yang paling lemah lembut dalam mendekati orang untuk diajak ke jalan Allah. Tapi hidayah bukan di tangan Rasulullah SAW, taufik di tangan Allah. Ketika itulah turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia yang lebih mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Coba antum bayangkan ayyuhal ikhwatu fillah, kondisi kita dapat hidayah, bisa kita katakan sangat mudah. Atau kebanyakan di antara kita mudah mendapatkannya. Ada yang tidak sengaja mendengarkan radio Roja, dapat hidayah. Ada yang ngajak temannya, dapat hidayah. Bandingkan dengan orang-orang di sekitar kita yang baru tadi kita hadir di masjid. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah dalam keadaan mereka yakin itu benar. Kasihan mereka. Nah, kita juga dulu mungkin mayoritas kita melakukan yang sama seperti yang mereka lakukan. Bahkan ada yang lebih parah, mungkin pernah ikut ziarah Wali Songo, kemudian menyembah kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya, rahmatnya, kebaikannya, kedermawanannya,
dengan anugerahnya memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk mendapatkan hidayah sunnah setelah hidayah Islam. Jadi apa kurangnya kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Padahal kita tidak punya jasa, tidak punya kebaikan yang berarti dulu-dulu untuk kita katakan Allah memilih saya karena saya dulu banyak jasaku terhadap Islam. Tidak ada kita seperti itu. Sama dengan mereka. Maka ini seharusnya sudah cukup untuk menjadikan kita berpikir dan tidak terlena lagi dengan angan-angan. Maksudnya sudah saatnya kita berpikir bagaimana cara saya menyempurnakan penghambaan diriku kepada Allah. Jadi tidak lagi terlalu banyak menuntut, baik secara lisan langsung diucapkan atau secara keadaan kita, seolah-olah kita masih mengharapkan apa sih kebaikan yang saya dapatkan dari Islam, apa sih manfaatnya saya mengikuti Islam. Subhanallah, dengan hidayah saja apakah tidak cukup? Bagaimana kalau seandainya kita tidak dapat hidayah sampai saat ini? Mungkin ada yang masih berbuat syirik, ada yang masih mengikuti maulid atau perbuatan-perbuatan bid'ah yang lainnya. Bagaimana kalau dia mati pada saat seperti itu? Maka ini menjadi renungan bagi orang-orang yang beriman dapat hidayah untuk bisa mengikuti Islam yang benar, mengikuti jalan sunnah. Ini adalah sesuatu yang paling mahal dan paling berharga dalam kehidupan kita. Orang yang telah mendapatkan hidayah Islam dan hidayah sunnah berarti telah sempurna semua nikmat Allah pada dirinya. Telah sempurna semuanya. Apalagi yang ditunggu dan dicarinya. Nah, oleh karena itu, cukuplah dengan kita mengingat nikmat. Kalaupun misalnya kita tidak termotivasi untuk memperbaiki diri, cukup dengan kita mengingat nikmat saja, kita bersyukur saja. Wujud utamanya adalah dengan memperbaiki diri. Antum semua tahu makna hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai tatafattarat qadamahu. Beliau mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili hatta tatafattarat qadamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri melaksanakan salat malam saking panjangnya sampai bengkak kedua kaki beliau. Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kamu lakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Fahalla akunu 'abdan syakuran?" Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Rasulullah SAW mengajarkan dalam hadis ini, orang yang beribadah itu bukan cuma kena pertimbangan ingin dapat pahala. Memang ini pertimbangan yang benar. Bukan cuma karena pertimbangan, saya sudah banyak kebaikan, atau saya sudah dijamin pengampunan dosaku, maka sudahlah, saya biasa-biasa. Tidak. Justru semakin banyak mendapatkan nikmat, harusnya semakin banyak bersyukur. Yang wujudnya adalah dengan semakin rajin beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW mengingat, beliau menjadi Nabi adalah karena pilihan Allah. Dimudahkan untuk menegakkan penghambaan diri yang paling sempurna adalah karena taufik dari Allah. Bisa melaksanakan sholat malam, ibadah-ibadah yang wajib kemudian yang sunnah, ini adalah karena taufik dari Allah. Mengingat nikmat ini saja sudah mengharuskan kita merasa malu kalau kurang dalam mensyukurinya. Yang ini cukup untuk menjadi motivasi kita dalam menambah kesungguhan atau memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hamba yang sebenarnya adalah hamba yang tahu diri. Itu kesimpulannya. Dia tahu diri dalam segala pengertiannya. Dia tahu dirinya mendapatkan nikmat, orang-orang di sekitarnya tidak mendapat, maka dia bersyukur dan memuji Allah. Dia tahu diri sebagai hamba. Hamba itu pantasnya adalah merendahkan diri dan menundukkan diri. Maka dia menampakkan sikap ubudiyah, penghambaan diri yang sesungguhnya kepada Allah. Dia tahu diri semua nikmat dan kebaikan yang dimilikinya adalah dari Allah. Maka dengan itu harusnya dia mencintai Allah dan menjadikan Allah lebih dicintainya daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini.
Bukankah kita belajar ilmu tujuannya untuk menyempurnakan penghambaan diri kita? Wallahi demi Allah ayyuhal ikhwatu fillah, ibadah itu yang namanya menghambakan diri itu bukan cuma sekedar menampilkan penampilan zahir. Meskipun kita katakan ini bagus dan luar biasa, tetapi Islam itu lahir dan batin. Dan berkali-kali mungkin kita dengarkan penjelasan tentang apa bedanya Islam dan iman. Islam itu mengamalkan yang zahir, iman itu sudah mulai masuk ke dalam hatinya. Makanya tentang orang-orang Arab Badui, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Bangga mereka, kami sudah beriman. Allah berkata kepada mereka, kepada Rasulullah SAW, kul, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Tapi katakanlah, aslamna, kami baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena keimanan belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi perhatikan, di sini terjadi pada sebagian kita atau orang-orang yang mendapatkan hidayah, dia merasa cukup dengan sekedar menisbatkan diri kepada sunnah, merasa bangga dan menghitung-hitung kebaikannya menghadiri pengajian, mengikuti daurah-daurah, bahkan bangga dengan saya pernah menghadiri ustadz besar, pernah menamatkan kitab ini dan seterusnya. Kita katakan ini kebanggaan yang pantas, tapi harusnya kebanggaan ini membawa kita kepada satu hasil yang baik dalam ibadah. Nah, kalau sekarang kita sudah mengikuti kajian-kajian sunnah, tetapi rasa takut kita kepada Allah kecil, pengharapan kita kepada pahalanya kecil, keikhlasan dalam beribadah, khusyuk dalam sholat atau ibadah yang lain, ketundukan ketika mendengarkan perintah Allah, kalau ini tidak ada wujudnya dalam diri kita, cinta kepada dunia yang berlebihan, kalau semua ini masih ada dalam diri kita, terus apa manfaat daripada ilmu? Bukankah ilmu itu membawa pemiliknya untuk takwa kepada Allah? Sebagaimana ucapannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi, wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi." Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu seseorang mencapai takwa kepada Allah. Dan hanyalah ilmu itu lebih diutamakan dibandingkan amal yang lain, karena dengan ilmu seseorang akan meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman, setelah sekian lama mereka belajar dekat dengan petunjuk ilmu, harusnya ilmu itu memberi pengaruh dalam diri mereka, utamanya dalam hal menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah, khusyuknya dalam ibadah, keikhlasannya, takutnya kepada Allah, pengharapannya, sikap merendahkan dirinya. Coba perhatikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika turun kepada mereka salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk ketika mengingat Allah, kepada petunjuknya dan kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab yang ketika telah berlalu masa yang panjang pada diri mereka, nasihat mereka dengarkan, peringatan mereka baca, firman-firman Allah juga mereka baca, tapi mereka tidak berubah. Maka hati mereka menjadi keras, menjadi kaku, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengomentari ayat ini dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan seperti ini, maka nabaina islamina wa baina an atabana Allahu bihadhil ayati illa 4 sinin. Tidak ada jarak antara masuk Islamnya kami
tidak ada jarak antara masuk Islamnya kami dan ketika Allah menurunkan teguran kepada kami dalam ayat ini, kecuali cuma 4 tahun saja. Coba perhatikan, para sahabat sejak masuk Islam, dalam waktu 4 tahun mereka sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah belum datang waktunya dengan keimananmu kamu tunduk kepada Allah? Lebih banyak menyandarkan dirimu kepadanya daripada percaya kepada dirimu sendiri dalam kebaikan atau meninggalkan keburukan. 4 tahun sudah cukup. Bandingkan dengan kita berislam sudah berapa lama? Mengenal manhaj salaf sudah berapa lama? Terus perubahan yang terlihat nyata dalam diri kita apa? Khususnya dalam hal yang berhubungan dengan penghambaan diri. Ayyuhal ikhwatu fillah, masalah yang berhubungan dengan ubudiyah, penghambaan diri, ini adalah kendala terbesar yang banyak terjadi pelanggaran padanya di kalangan kaum muslimin sampai pun di kalangan para penuntut ilmu. Coba kita renungkan. Ketika para ulama menjelaskan apa arti ibadah sesungguhnya, Ibnu Qayyim mengatakan ibadah itu adalah ibaratun amma yajma'u kamalan hubbi wa kamali dhulli lillahi azza wa jalla. Ibadah itu adalah sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Inilah ubudiyah. Kenapa disebut-sebut oleh para ulama surat Al-Fatihah yang merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran dan inti Al-Quran? Intinya surat Al-Fatihah adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah seorang ulama salaf mengatakan Al-Fatihah sirrul Quran wa sirruha hadhil ayat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil. Surat Al-Fatihah itu adalah inti rahasia kandungan Al-Quran. Dan inti daripada surat Al-Fatihah adalah firman Allah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maksudnya apa? Kenapa ini menjadi inti penghambaan diri kepada Allah? Yang sampai-sampai Ibnu Qayyim menulis kitab khusus yang sangat tebal, Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya untuk menjelaskan kalimat ini. Maksudnya apa? Penghambaan diri yang sesungguhnya itu adalah beribadah kepada Allah disertai dengan sikap bersandar kepadanya, memohon pertolongan selalu kepadanya, tidak menyandarkan kebaikan kepada diri sendiri. Dan ini kalau kita jabarkan maknanya sangat luas. Coba misalnya kita dapati orang-orang yang beragama, senantiasa syaitan menggoda dirinya untuk meninggalkan agama, jangan beramal, gagal. Tapi ketika digoda dengan dibangkitkan kesombongannya, dibangkitkan rasa percaya dirinya yang berlebihan, syaitan berhasil masuk dari arah ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah menukil ucapan salah seorang ulama salaf ketika mendengarkan ada orang yang bertanya kepadanya. Ada orang yang bertanya kepada ulama ini yang mengatakan bahwa dia sholat dengan sangat rajin dan seterusnya, mengungkapkan bahwa dia ketika beribadah menangis dan seterusnya. Tapi dia tahu ulama ini bahwa orang ini ingin membanggakan dirinya. Maka ulama ini mengatakan, demi Allah, seandainya jika kamu tidak beribadah atau kamu tertawa tapi kamu mengakui dosa-dosamu, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kamu beribadah tapi menyombongkan dirimu. Inna ibadatal mudilli la tas'ad, kata beliau, kata ulama ini, karena sesungguhnya ibadahnya orang yang menyombongkan dirinya tidak akan naik dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakna dengan ini ucapannya Imam Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir dari kalangan tabi'in. Beliau pernah mengatakan, dan ini dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Beliau pernah mengatakan seperti ini,
wallahi la an abita na'iman thumma usbihu mu'jaban ahabbu ilayya min an abita qa'iman thumma wallahi la an abita na'iman thumma usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman thumma usbihu mu'jaban. Demi Allah, sungguh jika aku di malam hari tertidur tidak beribadah sama sekali, tapi aku bangun di pagi hari dalam keadaan menyesal, mengakui kekurangan diriku, lebih baik, lebih aku cintai daripada aku bangun sholat malam beribadah tekun di malam hari, tapi ketika bangun di pagi hari dalam keadaan aku bangga dan kagum terhadap diriku sendiri. Ketika mengomentari ucapan ini, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan apa? La aflah wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Demi Allah, tidak akan beruntung orang yang menganggap baik dirinya sendiri, menganggap suci dirinya sendiri, atau kagum terhadap dirinya. Kenapa? Kagum terhadap diri bertentangan dengan makna ubudiyah. Hamba Allah dikatakan hamba karena dia merendahkan diri, karena dia menisbatkan nikmat semua kepada Allah. Makanya ketika dia beribadah, dia tetap meminta pertolongan kepada Allah. Kalau dia mendapatkan satu kebaikan dalam agama, pemahaman, dia tidak mengatakan memang karena saya orangnya cerdas, karena saya pandai. Dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan. Dia selalu menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengakui segala kebaikan dari dirinya adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada dirimu, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menjadi hamba Allah, sekali lagi perlu diingatkan, itu bukan sekedar dengan rajin beribadah. Tapi kalau perasaan hatinya, sikap-sikapnya tidak dijaga, maka ibadahnya tidak diterima dan ditolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para nabi, orang-orang yang soleh, semua disifati dalam Al-Quran, ibadah mereka tidak kurang, tapi penyandaran dirinya kepada Allah benar. Coba lihat para nabi alaihi wassalatu wassalam dalam Al-Quran disifati apa? Innahum kanu yusari'una fil khairati. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba dalam kebaikan. Tapi apakah mereka merasa cukup atau merasa percaya diri setelah itu? Tidak. Wa yad'unana khaufan wa tama'an. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Bayangkan ibadahnya rajin, mereka tidak mengatakan aku sudah banyak beribadah, tidak perlu lagi berdoa kepada Allah, tidak perlu lagi meminta agar diselamatkan dari penyimpangan karena ibadahku, amalku sudah banyak. Mereka tidak katakan demikian. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Ini para nabi, orang-orang yang soleh. Dalam ayat lain yang terdapat dalam surah As-Sajdah ayat 16 atau 17, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, artinya mereka rajin sholat malam, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, serta mereka selalu menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Coba apa kurangnya mereka? Sholat malamnya rajin, tapi mereka tidak mengatakan aku sudah banyak sholat malam kok, tidak perlu lagi berdoa kepada Allah. Tidak. Ibadahnya rajin, tapi penyandaran, pengharapan dan ketakutannya selalu kepada Allah. Ini hamba Allah yang sesungguhnya, lahir batinnya benar-benar beribadah kepada Allah. Makanya ibadah itu saya katakan bukan cuma sekedar gerakan, tetapi dalam hati kita tidak menisbatkan nikmat kepada Allah. Dalam hati orang tersebut menyombongkan, menganggap itu karena kemampuan dirinya, lupa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa untuk menyadari bahwa dia itu sebenarnya
tidak bisa berbuat apa-apa karena nafsunya yang selalu mengajak kepada keburukan. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari keburukan nafsu. Di awal khutbah pun kita katakan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, nafsu-nafsu kita, dan dari kejelekan amal-amal perbuatan kita. Seandainya nafsu ini yang menguasai kita, apa yang terjadi? Maka kalau bukan karena taufik dari Allah, kita tidak akan bisa lakukan kebaikan. Coba antum perhatikan, ketika disebutkan dalam hadis yang hasan riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW menjenguk salah seorang sahabat yang sedang sakit keras. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kamu dapati dirimu? Coba antum bayangkan, seandainya orang lain yang ditanya dengan pertanyaan ini, langsung dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya adalah sahabatmu, saya ikut sholat di belakangmu, berjihad bersamamu, ikut bersedekah dan melakukan kebaikan-kebaikan dalam menyebarkan Islam." Begitu kan? Tapi sahabat, orang yang tahu dan benar-benar menjaga sikap yang benar di hadapan Allah, apa kata sahabat ini? "Wallahi ya Rasulullah, inni la arjullah wa akhafu dhunubi." Demi Allah wahai Rasulullah, sungguh saat ini saya mengharapkan rahmat Allah dan takut dengan dosa-dosaku. Jadi kebaikannya itu hilang dalam pikirannya. Dia hanya bersandar kepada rahmat Allah dan takut dari dosa-dosanya. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW pada waktu itu? "Walladzi nafsi biyadi," demi Allah yang jiwaku di tangannya, "la yajtami'ani fi qalbi rajulin wahidin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah terkumpul dua perasaan ini, takut dan berharap. Berharap kepada rahmat Allah dan mengkhawatirkan kekurangan dan dosa. Tidak berkumpul dalam hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang diharapkannya, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Jadi merasa aman itu justru mendatangkan ketakutan, tapi merasa takut itu justru mendatangkan keamanan. Itu kesimpulannya. Merasa aman dari kemungkinan tersesat, ini justru menimbulkan ancaman akan tersesat. Tapi merasa takut yang menjadikan kita bersandar kepada Allah, ini justru yang akan menimbulkan keamanan bagi kita. Makanya hamba Allah yang sesungguhnya adalah yang bisa bersikap seperti ini. Jadi ubudiyah, penghambaan diri yang sesungguhnya, ayyuhal ikhwatu fillah. Coba antum baca biografinya para sahabat, antum akan dapati luar biasa. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak memperhitungkan banyak berbuat amal sehingga bersandar kepada dirinya sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu waktu meninggal dunia menangis. Ditanya oleh para tabi'in, "Kenapa engkau menangis? Kamu sudah menyertai Rasulullah SAW." Abu Hurairah paling banyak menghafal hadis dan paling banyak menyebarkannya, bayangkan. Jasanya luar biasa terhadap penyebaran ilmu sunnah. Tapi ketika beliau meninggal dunia, beliau menangis. Ditanya kenapa dia menangis, apa jawaban beliau? "Bu'dul masafati ma'akillatiz zat." Aku menangis karena perjalanan masih panjang, sementara bekalku sangat sedikit. Bekalku sangat sedikit. Sama dengan sahabat yang lain, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika ada dua orang tabi'in yang datang menemui beliau ingin mengambil hadis. Dua orang tabi'in ini belum kenal Hudzaifah, belum pernah ketemu. Dia bertanya kepada orang-orang, "Mana rumahnya Hudzaifah, yang sana rumahnya?" Ditunjukkan. Datang mereka bertamu, keluar Hudzaifah. Setelah salam, kedua tabi'in ini bertanya, "Anta sahibu Rasulullah SAW?" Apakah kamu sahabatnya Rasulullah SAW? Hudzaifah mengatakan, "La adri, aku tidak tahu." Nah, dua tabi'in belum kenal, ragu kan mereka, "Oh, ini orang gimana sih? Orang-orang bilang dia sahabat, dia bilang aku tidak tahu." Ditanya lagi, "Anta sahibu Rasulullah SAW?" Kamu ini sahabatnya Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, "La adri. Innama sahibuhu man yadkhulu ma'ahul jannah." Aku tidak tahu karena sahabatnya Rasulullah SAW yang sesungguhnya adalah yang masuk surga bersama beliau.
sedangkan aku tidak tahu apakah aku akan masuk surga atau tidak. Ini seorang sahabat yang jelas-jelas jaminannya masuk surga disebutkan dalam Al-Quran. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Semua sahabat dijamin masuk surga, apalagi sahabat yang utama seperti beliau. Tetapi dia bersikap tahu diri di hadapan Allah. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, sikap-sikap seperti ini, inilah wujud penghambaan diri yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan, melindungi hamba-hambanya yang beriman? Sebabnya adalah ketergantungan hati mereka yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau dia sudah bersandar kepada Allah, Allah akan cukupi urusannya. Itu makna tawakal, antum ketahui. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan mencukupi segala urusannya. Bahkan kita ketahui bersama, dan ini sudah sering juga Anda jelaskan dalam kajian-kajian ketika membahas masalah taufik. Kita ketahui Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil kesepakatan para ulama. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya taufik? Beliau mengatakan ajma'al arifun ala anna taufiqa biyadillahi la biyadil abdi. Wa ajma'u ala anna taufiqa alla yakilaqallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyi'at. Semua ulama sepakat mengatakan yang namanya taufik itu adalah di tangan Allah, bukan di tangan hamba. Sebagaimana mereka sepakat semua mengatakan bahwa taufik itu adalah dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Coba perhatikan ayyuhal ikhwatu fillah, inilah taufik yang kita minta. Berarti tidak dikatakan orang yang pantas mendapatkan taufik kalau dia bangga dengan amalnya dan menisbatkannya kepada dirinya sendiri, lupa untuk mensyukurinya kepada Allah, sebanyak apapun amalnya. Ini makna doanya Nabi SAW yang kita baca di pagi dan sore hari. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku, urusanku, dan janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Ini taufik. Coba antum rujuk atau dengarkan kembali penjelasan dari para ustadz atau para ulama ketika menjelaskan makna hadisnya Ibnu Mas'ud yang terkenal dalam Arba'in Nawawi, hadis yang keempat itu. Orang yang dalam hidupnya beramal dengan amalan baik, di akhir hidupnya dia ketentuan Allah mendahuluinya sehingga dia berbuat perbuatan maksiat dan mati di atas maksiat sehingga masuk ke dalam neraka. Ada yang demikian. Wallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh-sungguh pasti ada salah seorang di antara kamu, yakni kaum muslimin, yang dia itu sepanjang hidupnya terlihat mengamalkan amalan penduduk surga, orang baik secara zahir amalnya. Sampai-sampai tidak ada jarak yang membatasi dia untuk masuk ke dalam surga, kecuali cuma satu hasta, sangat dekat. Tapi mendahului dia ketentuan dari Allah. Di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan penduduk neraka, perbuatan maksiat, dan dia meninggal dunia, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Orang ini kan bukan orang jelek. Tidak dikatakan dia berbuat maksiat, tidak. Dia berbuat taat. Tapi dia melakukan sebab yang menjadikan Allah tidak memberikan keteguhan iman kepadanya pada saat-saat yang justru sangat dibutuhkan, yaitu menjelang kematian. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dari penutupannya. Dan ini yang kita butuhkan, keteguhan saat-saat seperti ini. Kenapa saat-saat menjelang meninggal dunia itu merupakan saat penentuan? Apa sebabnya? Karena, atau pertimbangkan, syaitan tahu itu adalah kesempatan terakhir untuk mengambil teman-temannya masuk ke dalam neraka. Bayangkan kalau dia gagal di saat-saat menjelang meninggal dunia, berarti gagal selama-lamanya syaitan.
Makanya upaya syaitan untuk menggoda manusia pada saat itu sangat besar. Dan pada saat itu adalah saat-saat yang menentukan sesuai dengan apa yang terdapat dalam hati manusia saat itu. Nah, orang yang disebutkan dalam hadis ini secara zahir tidak kurang dalam amal kebaikannya. Tapi kenapa? Dia melakukan sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Kemudian Allah perlihatkan keburukan tersebut saat-saat menjelang kematiannya. Justru saat-saat yang menentukan. Na'udzubillahi min dzalik. Coba aku lihat keterangan dari para ulama. Di antara para ulama ada yang menjelaskan sebab tersebut adalah dia tidak ikhlas dalam beramal. Ada lagi yang mengatakan sebab tersebut adalah karena munculnya kesombongan dan percaya diri yang berlebihan terhadap diri orang tersebut, sehingga Allah berlepas diri darinya. Karena seperti tadi, orang yang bersandar kepada dirinya sendiri, lupa menisbatkan nikmat kepada Allah, Allah serahkan dia kepada dirinya. Padahal nafsu manusia selalu mengajak kepada keburukan. Kalau Allah menyerahkan diri kita, bersandar kepada diri kita, kita akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang seperti ini saja rajinnya beribadah terancam. Kalau dia tidak memohon perlindungan kepada Allah, tidak menyandarkan kebaikan kepadanya. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, saya katakan tadi, syaitan pandai menggoda manusia. Ketika dia tidak berhasil menghalangi seseorang dari ibadah, apalagi penuntut ilmu yang kita tahu semua tentang kewajiban-kewajiban, apa yang harus kita lakukan, gagal dia menggoda orang untuk dihalang-halangi dari ibadah. Tapi dia membangkitkan kesombongan dalam hati manusia, membangkitkan perasaan yang cenderung ada dalam hawa nafsu manusia. Kalau kita ingat kembali, kenapa para ulama sepakat mengatakan anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Nafsu itu adalah penghalang utama bagi seorang hamba untuk mencapai ridha Allah. Karena nafsu penuh dengan hal-hal yang buruk seperti ini. Lihat, ikhlas kenapa paling sulit didapatkan dalam Islam? Paling sulit untuk disempurnakan. Karena dalam ikhlas itu tidak ada bagian untuk hawa nafsu. Makanya nafsu sulit untuk bisa menjalankannya. Nafsu itu senangnya dipuji, senangnya disanjung, senangnya ditinggikan, atau mendapatkan balasan duniawi. Nah, ketika beramal nafsu tidak dapat, nafsu sulit untuk bisa mengerjakannya, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari pintu nafsu di sini muncul tipu daya syaitan. Dan sangat disayangkan orang-orang yang soleh atau menisbatkan diri kepada agama, justru pintu kesombongan itu yang paling berpotensi merusak mereka. Sampai-sampai Imam Asy-Syatibi pernah mengatakan seperti ini: Akhirul asya'a nuzulan min qulubis shalihin hubbus sultati wa tasaddur. Penyakit hati yang paling terakhir keluar dari dirinya orang-orang yang soleh adalah apa? Cinta atau ambisi untuk memimpin, memiliki kekuasaan, dan tasadur, dan untuk menonjolkan dirinya. Ingat ucapan beliau ini apa? Penyakit hati yang paling terakhir keluar dari dirinya siapa? Bukan orang-orang yang buruk, dari dirinya orang-orang yang soleh. Orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama, kepada sunnah maupun yang lainnya. Yang paling terakhir keluar dari hatinya adalah penyakit apa? Ambisi untuk jadi pemimpin, jadi memiliki kekuasaan, dan untuk menonjolkan dirinya, membanggakan dirinya, cinta popularitas dan sejenisnya. Nah, terkadang dia tidak sadar ini menimpa kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala keburukan. Bagaimana wujudnya? Banyak wujudnya. Di beberapa tempat kajian saya sering mendapatkan keluhan atau kenyataan bahwa banyak di antara ikhwan-ikhwan kita yang sudah mengikuti pengajian cukup lama, itu mereka merasa ketika diajak untuk ngaji atau dinasihati lebih sulit dibandingkan dengan menasihati orang-orang awam yang baru-baru ngaji bahkan. Kenapa? Ada perasaan sudah merasa tahu, ada perasaan sudah merasa cukup, ada perasaan seolah-olah sudah bisa menjamin dirinya masuk surga dengan
menisbatkan diri kepada jalan sunnah. Diajak mengaji, perasaan dia sudah mengetahui isi kajian tersebut. Padahal dia ini orang yang diamati oleh ikhwan yang lain adalah orang yang sudah jarang sholat berjamaah, sudah banyak melakukan hal-hal yang tidak dilakukannya dulu. Tapi ketika diajak ngaji, alasannya macam-macam. Dan meremehkan kajian-kajian tersebut. Dia juga tidak belajar, tidak meningkatkan dirinya untuk bisa mungkin membaca kitab sendiri juga tidak, menghadiri majelis juga tidak. Terus hal seperti ini sebab untuk dia menguatkan dirinya apa? Hanya yang diingat-ingatnya dia pernah ikuti kajian ini, pernah menamatkan kitab ini dan seterusnya. Ini bentuk kesombongan ayyuhal ikhwatu fillah. Tanpa kita sadar, merasa cukup, merasa aman dari kemungkinan tersesat itu kita atau menimpa sebagian dari kita. Coba kita buktikan ya. Kalau kita dengar atau baca firman Allah tentang azab, siapa di antara diri kita yang menangis dan takut azab itu akan menimpa dia? Atau kebanyakan kita bawa melewati ayat-ayat azab cuma sekedar dilewati, bahkan mungkin timbul dalam pikirannya, ini kan yang menimpa orang-orang musyrik, orang-orang ahlul bidah, bukan saya yang kena. Padahal Al-Quran diturunkan untuk peringatan bagi kita semua. Tidak ada yang dijamin aman dari kemungkinan tersebut. Jadi dengan syaitan bisa membuat kita bangga, kamu kan ahlu sunnah, tidak kenal lagi, kamu kan golongan yang selamat, tidak mungkin diazab. Jadi ayat ini lewat. Rasulullah SAW ketika melewati ayat azab, beliau berlindung kepada Allah. Ketika melewati ayat rahmat, beliau meminta rahmat tersebut kepada Allah. Ini sifatnya orang yang tahu dirinya. Demikian pula kalau kita baca ayat-ayat tentang nikmat, kita langsung mengatakan, wah insya Allah saya seperti ini nanti akan mendapatkannya. Optimis bagus, berharap boleh, tapi kalau menjamin diri yang menjadikan kita merasa aman, sudah katakan tadi, merasa aman akan justru mendatangkan ketakutan. Tapi merasa takut dan bersandar kepada Allah justru mendatangkan keamanan. Nah ini yang perlu kita jaga dalam diri kita, ayyuhal ikhwatu fillah. Ini yang perlu kita minta kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW meminta dalam doa yang terkenal dalam hadis riwayat Tirmidzi yang sahih, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam golongannya orang-orang miskin. Menurut pendapat para ulama, miskin di sini artinya bukan meminta tidak punya harta. Miskin seperti diterangkan dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits oleh Ibnul Athir, juga diterangkan dalam Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sunan Tirmidzi, juga Ibnu Rajab dan banyak ulama yang menjelaskannya. Miskin ini artinya adalah ketundukan dalam hati, penyandaran diri yang benar kepada Allah. Kata Imam Khatib Ibnul Athir, al-maskana huwa at-tawadhu wal ikhbar, merendahkan diri dan selalu tunduk kepada Allah. Ini yang diminta oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang yang selalu tunduk dan bersandar kepadamu. Mati juga seperti itu dan dikumpulkan di dalam golongannya orang-orang yang seperti itu. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah di sini menjadikan diri kita koreksi. Meskipun juga perlu faedah yang kita ingatkan, Ibnu Rajab sewaktu menjelaskan makna miskin tadi, beliau mengatakan meskipun juga ini tidak bertentangan kalau dikatakan miskin di sini adalah miskin harta. Kenapa? Karena harta itu dominannya menjadi fitnah bagi manusia. Ini juga perlu kita bawakan untuk menjelaskan bahwa asalnya harta, kekayaan dan kemiskinan tidak dipuji atau tidak dicela secara zat. Itu pendapat yang rajih, pendapatnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Mufli Al-Maqdisi, menurut Ibnu Taimiyah dan para ulama lainnya. Harta tidak dipuji, tidak dicela secara zat. Kemiskinan tidak dipuji, tidak dicela secara zat. Yang dipuji adalah orang kaya yang bersyukur, menisbatkan nikmat kepada Allah, dan orang miskin yang bersabar. Yang lebih utama adalah yang lebih besar sabarnya ketika dia miskin, dan lebih sempurna syukurnya ketika dia kaya. Tapi ingat, orang-orang yang diberikan harta yang berlebihan, sebagai sikap merendahkan dirinya kepada Allah, dia harus memahami dan khawatir akan fitnahnya harta.
Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Di sini ayyuhal ikhwatu fillah, sikap percaya diri sering muncul. Kita semua atau banyak dari kita yang mengatakan, insya Allah kalau saya punya harta saya akan bisa bertakwa kepada Allah. Saya akan bisa bersyukur. Rasulullah SAW mengatakan fitnahnya umatku adalah harta. Dia mengatakan saya bisa melawan fitnahnya. Ini apakah sikap yang orang yang tahu diri seperti ini? Harusnya dia merasa khawatir kalau dirinya mendapatkan harta, dia segera berlindung kepada Allah. Ya Allah, harta ini mendatangkan fitnah, maka lindungilah aku darinya. Ini menggambarkan apa? Dia tidak percaya diri dan bersandar kepada Allah. Tapi kebanyakan kita, ya, dan ini yang terjadi. Dan ini menunjukkan salah satu bagaimana bentuk tipu daya syaitan kepada kita. Kalau kita disuruh memilih, atau kalau kita usaha, mesti yang kita minta, ya Allah jadikanlah rezekiku berlimpah. Ya Allah jadikanlah usahaku ini berhasil supaya bisa mencukupi kebutuhanku. Kalau kita mau jujur, kalau disuruh pilih, mau jadi orang miskin atau jadi orang kaya, mesti rata-rata pilih jadi orang kaya. Meskipun kita embel-embeli, kalau kita malu ya, kita embel-embeli, saya mau jadi orang kaya yang bersyukur. Ini kan labelnya begitu ya. Tapi kalau kita mau jujur, kita milih yang paling utama adalah kayanya. Karena kita bayangkan, kalau kita kaya, kita senang, kita begini dan seterusnya. Permintaan ini tidak salah. Kalau jujur benar-benar untuk kita ibadah kepada Allah. Tetapi yang saya katakan tadi, jangan sampai ini menjadi pintu masuknya syaitan untuk menganggap diri kita itu sudah kuat menghadapi fitnah. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang terkenal juga, lal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Wa inna ma akhsha alaikum am tubsata alaikumud dunya, tapi yang aku khawatirkan menimpa kamu ketika dibentangkan perhiasan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana orang-orang yang dulu berlomba-lomba mengejarnya, dan harta itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Nah, pernahkah kita berlindung kepada Allah ketika mendapatkan harta? Ya Allah, lindungilah aku dari fitnah harta ini. Mudahkanlah aku untuk menggunakannya dalam ketaatan kepadamu. Jangan kan yang melakukannya? Karena percaya diri, bersandar kepada diri sendiri. Ini yang terjadi. Dan ini yang merupakan pintu masuknya syaitan untuk menjerumuskan seseorang. Siapa di antara kita yang ketika dia memohon harta, sempat dalam pikirannya muncul untuk mengatakan wabarik li fihi, berkahilah aku pada hartaku ini ya Allah? Jarang. Apalagi siapa di antara kita yang meminta kepada Allah, ya Allah, beranugerahkanlah kepadaku rezeki yang sesuai dengan ilmu kau mengetahui aku bisa bertakwa kepadamu dalam keadaan tersebut. Miskin atau kaya. Wallahi, ini penyadaran diri yang sesungguhnya kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang yang tahu dirinya, tahu kelemahannya. Kita tidak memilih untuk diri kita karena kita tidak tahu akibat apa yang terjadi seandainya Allah menjadikan kaya atau seandainya Allah menjadikan kita miskin. Tidak mesti kita miskin itu baik, tidak mesti kita kaya itu baik. Nah, kalau kita tidak tahu, harusnya kita menyandarkan permintaan kita kepada pengetahuan Allah yang sempurna. Kan begitu harusnya. Ini makna ucapannya sahabat yang mulia Al-Hasan, cucunya Rasulullah SAW, Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dibawakan dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Sahabat yang mulia Abu Darda Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan seperti ini. Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihha. Luar biasa ucapannya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kemiskinan lebih aku sukai dari kekayaan. Sakit lebih aku sukai dari kesehatan. Masya Allah, ada yang berani minta seperti ini. Ya Allah, berikanlah aku sakit, jangan disehatkan. Berikanlah aku kemiskinan, jangan dijadikan orang kaya. Ini luar biasa, karena beliau tahu apa? Kalau orang itu dalam keadaan
ditimpa musibah, dia mudah untuk merendahkan dirinya. Kalau dapat nikmat dia malah membanggakan dirinya begitu. Diminta seperti itu, dia mengatakan seperti itu. Kemiskinan lebih aku sukai dari kekayaan, sakit lebih aku sukai daripada sehat. Nah, ucapan beliau ini dinukil oleh salah seorang tabi'in, disampaikan kepada cucunya Rasulullah SAW, Al Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika mendengar ucapan ini, ternyata yang dihadapinya ini juga sahabat yang mulia, bahkan cucunya Rasulullah SAW. Dinukil ucapannya kepada beliau. Dikomentari oleh Al Hasan radhiyallahu taala anhu, rahimahullahu Abu Darda, rahimahullahu Abu Dzar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Dzar. Ini adab ya. Kalau kita ingin mengomentari ucapan saudara kita sesama Ahlus Sunnah, kalau kita ingin mengkritik, kita doakan dulu orangnya. Semoga Allah memperbaikinya, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebaikan untuknya. Ini adab. Dia ingin mengkritik, tapi supaya orang tersebut tidak menganggap itu sebagai celaan, dipuji dulu, didoakan dulu. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Amma ana fa'akul, kata Al Hasan radhiyallahu taala anhu, adapun saya, yang aku akan ucapkan adalah seperti ini. Wa manittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar kepada baiknya pilihan Allah untuk dirinya, maka dia tidak akan pernah mengangan-angankan sesuatu selain yang Allah pilihkan. Maksudnya apa? Abu Darda benar ucapannya, tetapi kan tidak semua orang mengetahui kalau dia miskin baik, kalau dia sakit akan bersabar. Tidak tahu dia, karena diri kita ini lemah. Maka yang terbaik adalah, karena Allah yang paling mengetahui hambanya ini kalau kaya dia akan bersyukur, yang ini tidak bisa bersyukur. Hambanya yang ini kalau sakit bisa bersabar, kalau sehat dia sulit untuk mensyukuri nikmat sehat. Minta kepada Allah dengan ilmunya yang sempurna pilihan yang terbaik untuk kita. Sehingga ucapannya Al Hasan radhiyallahu taala anhu ini dihukumi oleh Imam Az-Zahabi sebagai ucapan yang lebih tinggi. Apa ini nilai keimanannya dibandingkan ucapannya Abu Dzar tadi? Bahkan beliau mengatakan, hadza huwa haddur ridha fima tasarrafa fihi al-qadha. Hadza huwa haddul wuquf ala ridha fima tasarrafa fihi al-qadha. Inilah sikap atau batasan sikap ridha terhadap segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan kepada manusia. Ini makna dari kedudukan utama dalam Islam yang merupakan ciri-ciri kesempurnaan iman, yaitu ridha billahi rabban. Ridha kepada Allah sebagai Rabb. Di antaranya adalah ridha dengan pilihannya, bersandar kepada baiknya pilihannya, bukan bersandar kepada kemampuan diri sendiri atau memilih untuk diri kita sendiri. Ala kulli hal, ini karena sudah waktu, kesimpulannya, hamba yang sesungguhnya adalah hamba yang selalu bersandar kepada Allah dalam segala kebaikan dan meninggalkan keburukan. Saya tutup dengan keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menyebutkan tentang miftahut taufik, kunci daripada taufik. Dipegang kunci ini sampai di akhir hayat kita, insya Allah taufik selalu bersama kita. Miftahu taufik, apa kata beliau? Miftahuhu ad-du'a, banyak berdoa. Wasidqul luju ilaih, sungguh-sungguh dalam bersandar kepadanya. Warrahbatu ilaih, disertai dengan sikap selalu mengharapkan rahmatnya dan takut akan keburukan-keburukan kita untuk kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sederhana, taufik itu kunci untuk membuka pintu-pintunya adalah bersandar kepada Allah, takut dan berharap kepadanya. Banyak berdoa meminta karena kebaikan di tangannya, berarti yang bisa memberikan kebaikan tersebut kepada kita adalah yang memilikinya. Tidak ada cara untuk bisa memiliki kebaikan tersebut kecuali dengan banyak berdoa disertai dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, famata u'tiyal 'abdu hadzal miftah faqad arada ayyaftaha lahu. Maka ketika seorang hamba diberikan padanya kunci ini, berarti Allah menghendaki untuk selalu membuka pintu-pintu taufik baginya. Wa mata adallahu 'anil miftah baqiya babul khairi murtajjan dunahu.
Tapi ketika Allah memalingkan dia dari kunci-kunci taufik ini, maka hamba tersebut nanti akan mendapatkan taufik selalu tertutup pintunya di hadapannya. Oleh karena itu, usahakanlah kunci-kunci ini untuk membuka pintu taufik, dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sebab-sebab yang menjauhkan diri kita dari taufik dan petunjuknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk selalu merendahkan diri di hadapannya dan mengoreksi kesalahan-kesalahan kita, dan menetapkan kita dalam jalan thalabul ilmi sebagai wujud bahwa kita tahu diri, penuh dengan kekurangan, sehingga kita memperbaikinya dengan mempelajari, memahami, dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kajian kita di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, dan semoga Dia selalu menjaga kebaikan iman kita, menjaga taufik dan menjaga hidayah Islam dan sunnah dalam diri kita sampai di akhir hayat kita. Demikian, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.